Selamat siang saudara-saudaraku sekalian. Dimanapun kita berada saat ini, mari sebelum kita mulaikan ibadah kita akan memuji Tuhan, menyanyikan sebuah lagu. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, ku tak kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, sungguh selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Mari kita bangkit berdiri semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hanya sidang jemaat. Amin. Oh haleluya. Sekali lagi, seluruh sidang jemaat. Hanya musik. Mari, saudaraku sekalian, kita akan berdoa untuk dimulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kembali kami datang Bapa, oleh kemurahan di mana kami ada, dengan keadaan kami dimanapun kami semua umat-Mu berada saat ini. Walaupun ibadah ini hanya secara online, Tuhan, Engkau ada di mana-mana. Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam keluarga pribadi kami masing-masing. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur.
Kami memiliki pribadi Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup mencurahkan kasih setiamu bagi setiap kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, haleluya, Engkau selalu ada untuk kami. Hati kami rindu untuk satu saat kami dapat berkumpul kembali di dalam rumah-Mu, untuk kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Hanya kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Bapa. Kami tahu dalam ibadah kami ada satu oknum pribadi yang selalu berusaha untuk menggagalkan dan mengganggu kehidupan kami. Dalam hal apapun kami ikatkan, kami tengkingkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa setan iblis, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang senantiasa berusaha mengganggu acara ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi dari setiap ibadah dan kehidupan kami. Darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini. Urapi kami semua imam yang melayani Engkau Tuhan, juga sidang jemaat, semua yang beribadah pagi hari ini, teristimewa hamba-Mu yang memimpin pujian. Haleluya, Engkau urapi. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku sekalian. Bersama istri dan keluarga kami sampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Haleluya. Biarlah kita senantiasa berdoa, ya. Kita tetap setia dalam ibadah kita, supaya satu saat nanti semua sudah Tuhan lalukan, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan di dalam rumahnya. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Hingga Badai Lalu. Di waktu gelap malam, badai bergemuruh. Di waktu gelap malam, badai bergemuruh. Angin ribut menderu, angin ribut menderu. Ku merasa takut, ku merasa takut. Aku tidak berdaya, aku tidak berdaya. Namun ku berdoa, naunginku hingga badai lalu, hingga badai lalu, hingga badai berlalu. Gemuruh pun kan berhenti, hingga badai berlalu. Gemuruh pun kan berhenti, dan awan di angkasa tak lagi. Awan di angkasa tak lagi. Peganglah tanganku, peganglah tanganku. Ku mau tetap berdiri, ku mau tetap berdiri. Lindungi hingga badai lalu, hingga badai lalu, hingga badai berlalu, hingga badai berlalu. Gemuruh pun kan berhenti, dan awan di angkasa, awan di angkasa tak lagi. Peganglah tanganku, peganglah tanganku. Ku mau tetap berdiri, ku mau tetap berdiri. Lindungi hingga badai lalu, hingga badai lalu. Baik, yang kedua,
Bila cobaan datang dan iblis menyerang, bila cobaan datang dan iblis menyerang, hati pun jadi bimbang, hati pun jadi bimbang, hilang pengharapan, hilang pengharapan. Ku dengar suara firman, dengar suara firman, tuh tetap bertahan, tetap bertahan dalam dia, perlindungan aman, perlindungan aman, hingga badai berlalu, hingga badai berlalu, gemuruh pun kan berhenti, dan awan di angkasa tak lagi. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, ku mau tetap berdiri, lindungi hingga badai lalu, hingga badai berlalu. Oh haleluya, hingga badai berlalu, gemuruh pun kan berhenti, dan awan di angkasa tak lagi. Peganglah tanganku, ku mau tetap berdiri, lindungi hingga badai lalu. Waktu badai berlalu, tiada takut lagi. Badai berlalu, tiada takut lagi. Biar tetap ku berdiri, biar tetap ku berdiri di hadapan Tuhan, hadapan Tuhan. Ku rindu tempat tinggalku, rindu tempat tinggal tanpa percobaan, tanpa percobaan di sana. Bila badai lalu, hingga badai berlalu. Oh haleluya, hingga badai berlalu, gemuruh pun kan berhenti, dan awan di angkasa tak lagi. Peganglah tanganku, ku mau tetap berdiri, lindungi hingga badai lalu. Hanya musik. Saudaraku sekalian, apa yang kita hadapi hari-hari akhir ini bagaikan badai menerpa setiap kehidupan pribadi, menerpa umat Allah, menerpa siapapun. Biarlah kita senantiasa berdoa, Tuhan yang memegang hidup kita, biar kita boleh tetap berdiri di hadapan Tuhan hingga badai berlalu. Oh haleluya, hingga badai berlalu. Mari kita semua mau bangkit berdiri. Pun kan berhenti, dan awan di angkasa tak lagi.
Peganglah tanganku, ku mau tetap berdiri. Lindungi hingga badai lalu, hingga badai berlalu, hingga badai berlalu. Ya Rahman ya Salam. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku. Haleluya, haleluya. Biar ku tetap berdiri. Ya Rahman ya Salam. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hingga badai berlalu. Mari saudara kita angkatkan tangan kita. Hingga badai berlalu, rumputkan berhenti, dan awan di angkasa tak lagi. Haleluya. Peganglah tanganku, ku mau tetap berdiri. Lindungi hingga badai lalu. Hanya sidang jemaat. Haleluya, haleluya. Apapun yang kami hadapi, Tuhan, kami tahu ada waktunya semua akan berlalu. Biarlah kami boleh tetap bertahan, kami boleh tetap setia sebagai anak yang Engkau kasihi. Kami boleh berdiri di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami rindu mendengarkan suara firman-Mu. Sebab firman-Mu lah pengharapan kami, kekuatan kami, untuk kami boleh tetap bertahan menghadapi apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, nyatakanlah sesuatu buat kami. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Urapi seluruh sidang Tuhan. Haleluya. Untuk bisa mengerti dan melakukannya firman yang kami tangkap dan dengar ini. Terima kasih Tuhan. Kuasailah hidup kami. Kuasailah hati kami. Kuasai pikiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku sekalian, kita mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Haleluya. Supaya firman yang kita dengar yang akan menuntun, yang akan mengerjakan perjalanan hidup kita ke depan, entah apa lagi yang akan terjadi. Saya hanya mendengar berita
virus corona yang kita hadapi sekarang ini belum apa-apa dibandingkan yang akan datang ini. Virus yang lebih menakutkan. Yang kerjanya 10 kali hebatnya dari yang ada sekarang ini. Itu sebabnya apapun yang terjadi, apapun badai itu, hidup kita ini, kita tetap berharap kepada Dia. Kalau kita boleh hidup, semua karena kebaikan. Haleluya. Kita akan mendengar ini firman. Ya. Bersyukur karena kebaikannya. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di dalam susunan tabernakel itu terkena meja roti sajian. Ya. Meja dari kayu penaga warna hitam disalut dengan emas. Dan di atasnya ditaruh 2 tumpuk roti. 1 tumpuk 6 roti, 6 susun roti. Jadi ada 6. Di atas roti itu ada bokor yang berisi dupa, dibakar bubuk harum. Haleluya. Dan meja roti ini disalut dengan emas. Haleluya. Dan ada bingkai sekelilingnya. Dan ditaruh di tempat ruangan suci. Itu sebabnya hati kita bagaikan meja. Kita selalu berdoa biar meja hati kita disalut dengan emas Roh El Kudus. Ya. Dengan emas Roh El Kudus. Dan ada roti firman Allah yang senantiasa ada berhubungan. Ada persekutuan hati kita dengan roti yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ini, ayat 1 sampai ayat 20. Itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ya. Yang harus kita mengerti. Ya. Yang pertama, firman itu ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman yang kita dengar hari ini haruslah kita lakukan, haruslah kita praktekkan dengan setia. Haleluya. Mari kita baca ayat yang pertama, ya. Dengan temanya, ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang pertama kita mulai. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ya, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Terus. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya.
bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Ya, Anda baca lagi ayat 4 sampai ayat 10 ya. Atau kita baca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah. Ya, kalau kita lihat ayat pertama tadi, semua firman, seluruh perintah Tuhan yang disampaikan kepadamu hari ini, yang kita dengar firman, haruslah dikatakan. Nah, pada ayat yang ke-6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Haruslah, itu satu wajib kita melakukan. Nah, jangan kita sebagai umat Tuhan, kita mendengar, kita tidak melakukan. Kita melanggar, ini perintah Tuhan. Terus, Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. ya, kita harus berpegang pada perintah Tuhan. Yang pertama, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang sudah dibuka buat kita. Yang kedua, dengan takut akan Dia. Haleluya. Saudaraku, segenap perintah Tuhan berkata, yang ku sampaikan kepadamu, kepada kita semua dimanapun kita berada sekarang ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan kita menjadi umat Tuhan, umat yang tidak setia. Apapun kondisi kita, mungkin kita merasa kita menghadapi banyak masalah, badai, apapun, lemah. Firman yang kita dengar, walaupun hanya lewat online, mari kita setia melakukannya. Jadi, tuntutan Tuhan bukan hanya kita dapat melakukan, mempraktekkan ini firman yang kita dengar, ya, tetapi kita lakukan dengan setia. Artinya setiap saat kita praktekkan ini firman. Haleluya. Kesetiaan kita ini yang akan diuji oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam Amsal 19 ayat 22a. Mari ya, kita buka semua. Amsal pasal 19 ayat 22 bagian A ya. Amsal pasal 22. Haleluya. Amsal 19 ayat 22. Amsal pasal 19 ayat 22 bagian A saja. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Di sana dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Nah, kalau kita setia perkara yang kecil, kalau Tuhan berikan sesuatu kecil mungkin, kita setia. Kalau Tuhan izinkan kita melayani pada tempat mungkin bagi orang lain, ya nggak dianggap. Mungkin kita mendapat kasih karunia Tuhan, kita
Berdoa syafaat nggak ada yang melihat kita. Kita berdoa di kamar, nggak ada yang lihat. Tetapi, kalau kita setia, yang kecil, kita setia pada tempat kita, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar lagi nanti. Di sini kesetiaan ini dikatakan Amsal sifat yang diinginkan pada pribadi seseorang. Dan teladan yang paling sempurna dalam hal kesetiaan ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, ya, Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, Dia setia sampai mati. Haleluya. Dia setia sampai mati. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Mari. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia daging, Ia telah merendahkan dirinya. Yesus sudah merendahkan dirinya dan Taat sampai mati. Dan taat setia sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini contoh teladan yang sempurna dalam kesetiaan. Kesetiaan ini dasarnya. Kalau kita berubah setia secara pribadi, itu akan berdampak negatif ke depan. Ya, kalau kita berubah setia, perjalanan hidup kita berbeda, berdampak negatif. Masa depan kita tidak terjamin. Dia sudah melakukan teladan, contoh teladan yang baik. Taat kepada bapaknya sampai mati, setia. Dia juga merindukan kita setia. Saudara, dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 itu, di mana kita tadi baca, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Kata kau lakukan itu berarti walaupun Tuhan memberitahukan jalan yang harus kita tempuh, ya, jalan yang harus ditempuh oleh umat Israel, umat pilihannya. Demikian juga kita, umat yang dikasihinya. Jalan yang harus kita tempuh. Tetapi kembali kepada umat Israel. Kembali kepada pribadi-pribadi umat. Mau atau tidak menempuh jalan yang sudah Tuhan buka. Kalau kita baca perjalanan umat Israel, Tuhan sudah membuka jalannya begitu ajaib, luar biasa. Ya. Lewat laut yang dibelah, berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan menyediakan banyak makanan, air dari gunung. Walaupun mereka berada di padang gurun, mereka tidak kekurangan, tidak kelaparan. Tapi kenyataannya, umat yang sudah Tuhan buka jalan, mereka
gagal menembus itu. Jadi semua kembali kepada pribadi-pribadi, baik umat Israel pilihannya maupun kita umat yang dikasihinya, mau atau tidak menempuh jalan yang sudah Tuhan buka itu. Jadi keselamatan itu tergantung masing-masing kita. Bagaimana kita membawakan diri kita. Waktu kita mendapat keselamatan yang kekal, lewat korbannya kita ada hidup. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Nah, saudara, tidak gampang. Ya. Dalam perjalanan ini, pada ayat 3, Tuhan menyatakan satu hal. Pada ayat 3. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Seringkali Tuhan membiarkan kita lapar. Dan Tuhan memberi mereka makan manna. Makanan yang umat tidak kenal sama sekali. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti jasmani itu saja, tetapi manusia hidup dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita belajar bersyukur kalau Tuhan sudah membuka jalan buat kita lewat firman yang kita dengar. Ayo kita praktekkan. Apapun firman yang kita dengar, mungkin tidak sesuai dengan hati kita. Ayo kita kerjakan dengan setia. Sebab kesetiaan ini akan membawa kita kepada janji firman yang kita dengar dan kita praktekkan ini dengan setia. Kita akan menerima janji yang luar biasa di depan. Haleluya. Saudaraku, gak gampang. Ya, secara daging untuk kita melakukan dengan setia itu gak gampang. Kita butuh seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Makanya ulangan pasal yang ke-8 ini, yang dalam tabernakel terkait dengan meja roti. Meja dari kayu penaga warna hitam harus disalut keseluruhannya dengan emas. Hidup kita ini harus disalut, dijama, diurapi Roh Kudus. Kalau tidak, sulit untuk kita melakukan, mempraktekkan ini firman. Sulit. Apalagi kita menghadapi dunia dengan segala keinginannya, sulit. Kalau bukan Roh Kudus yang mendorong, menjama, membuat hati kita rindu akan ini. Manusia hidup dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Banyak kali kita gak rindu ini firman. Firman yang bagaimana? Yang mencipta. Yang mencipta. Kalau kita melihat Kejadian pasal yang pertama, itu pada mula itu pribadi Tuhan ditampilkan. Kemudian ia berfirman, jadilah terang. Jadi. Jadilah ini. Jadi. Dan firman Tuhan berkata semua begitu baik. Kecuali manusia. Dia ciptakan dengan kedua tangannya.
Jadi dengan catatan Tuhan menabur pada Kejadian 1, pada Wahyu yang menuai. Saudara, mari kita akan melihat bagian yang kedua sekarang. Ulangan 8 ayat 11 sampai ayat 13. Mari ayat yang ke-11 kita baca. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ya, sampai sini dulu. Ini bagian yang kedua. Hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan hari ini, yang kita dengar hari ini. Jangan kita melupakan. Saudara, yang kita lupa, ya, Tuhan yang sudah memberkati hidup kita. Lewat firman yang mencipta, seperti Roma pasal 4, ya, Roma pasal 4 ayat 17 bagian B itu, bisa dikatakan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jangan kita melupakannya. Haleluya. Mari saudara, saya akan melanjutkan ya dengan cepat bagian yang ketiga. Kita perhatikan ini bagian. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Mari ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersam, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ya, Anda baca nanti lagi ya di rumah. Kita akan melihat bagian yang ketiga. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Satu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Mesir ini gambaran dunia, dari rumah perbudakan. Ya, di dunia ini banyak kali kita menjadi budak dosa. Ya, kita terikat, kita menjadi namanya budak. Ya, nggak berdaya menghadapi dunia. Ya. Dikatakan lagi pada ayat 15 bagian yang kedua, selain ia membawa engkau, juga dia yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dia membawa kita, dia yang memimpin kita dalam dunia bagaikan padang gurun yang besar dan dahsyat. Anda tahu apa yang kita hadapi? Kalau ia tidak membawa kita, tidak memimpin kita, kita menghadapi ular-ular yang ganas. Engkau tahu ular yang ganas? Meluncur, mematuk, membelit-belit gitu. Dan banyak yang dikerjakan ular ganas ini dengan racunnya. Kita menghadapi kalajengking. Kalajengking
ekornya itu yang mematuk. Juga tanahnya yang gersang, tidak ada air. Anda baca Injil Yohanes pasal 4, perempuan Samaria datang mencari air. Tuhan berikan air yang hidup. Dikatakan lagi, Dia memberi engkau makan manna. Justru kita hidup ini kita membutuhkan manna. Firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang kita hadapi. Kita tidak punya kemampuan kekuatan apapun. Saudara, apapun yang Tuhan izinkan kita alami dalam banyak hal dalam hidup kita ini setiap hari yang bagaikan padang gurun ini. Hanya untuk apa? Merendahkan hati kita. Untuk menguji hati kita. Setiap masalah, problema apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, firman Tuhan berkata, jangan engkau tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Coba kita baca ayat 17. Ayat 17. Ulangan pasal 8 ayat 17. Anda buka semua. Mari, ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kekuasaanku, kehebatanku, kekuatan tanganku yang membuat aku punya. Jangan kita tinggi hati. Ini yang ketiga. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita alami dalam hidup, perjalanan hidup kita ini, tidak ada yang bisa menentang dan tidak ada yang bisa membantah. Ini seizin Tuhan terjadi. Dengan kata lain, ayo kita terima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita menyerah. Kita menyerah. Haleluya. Hanya itu jalannya kita bisa menyerah. Kalau kita menyerah, kita bisa merendahkan diri. Kita tidak tinggi hati. Bagaikan benda yang dibentuk sesuai dengan kehendak hatinya. Itu pada Roma pasal yang ke-9 itu ya. Nah, ini ayat yang terakhir ya. Roma pasal yang ke-9. Mari saudara kita buka ayat 19. Mari. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ya. Terus ayat 20. Siapakah kamu? Siapakah kamu? Hai manusia. Hei manusia. Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Terus? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya. Kita ini dari tanah liat, dari gumpal yang sama, manusia kita itu dibentuk, diciptakan. Nah, yang satu, suatu benda yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Yang lain dibentuk untuk dipakai guna tujuan yang biasa-biasa. Saudara,
Kalau kita baca terus, coba ayat 23 kita loncat. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda kehidupan kita, belas kasihannya yang sudah disiapkan untuk kemuliaannya. Kita menjadi benda yang disiapkan untuk kemuliaan namanya. Bukan untuk kita ini, untuk kemuliaan kita. Bukan. Ayat 24. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ya, kita yang sudah dipanggil. Kita disiapkan. Haleluya, saudara. Benda-benda kemurkaannya adalah bangsa Israel, pilihannya waktu itu. Berapa banyak yang mati. Benda-benda belas kasihannya, itulah kita. Yang di luar perhitungan dari bangsa Israel, bangsa kafir kita ini. Kita yang mendapat belas kasihan Tuhan. Haleluya. Kita mendapat kemurahan Tuhan sebagai benda belas kasihannya. Coba kalau kita tidak mendapat belas kasihan Tuhan, hidup kita nggak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya, ayo kita sebagai bangsa kafir mendapat kemurahannya, sekarang menjadi benda yang dipakai untuk kemuliaannya. Jangan kita menentang, jangan kita membantah apa yang Ia firmankan buat kita. Kita setia melakukannya. Jangan lupa kita akan firman yang kita dengar ini. Waktu kita mulai Tuhan berkati. Dan hati-hatilah. 3 hal ini, kita harus hati-hati. Kita harus belajar menerima dan berserah, sebab Ia mau merendahkan dan menguji hati kita. Haleluya. Saudara, kita harus bersyukur. Ya. Kita harus bersyukur. Sebab kita ini boleh mendapat kemurahannya yang luar biasa buat kita. Haleluya. Siapkan hidup kita dengan baik. Apapun yang akan Ia kerjakan. Mungkin kita menghadapi padang gurun. Ya, justru di padang gurun lah. Yesus dicoba di padang gurun. Dia menang. Dia juga ingin kita menang. Haleluya. Sebab kita mempunyai contoh yang baik dari teladan Yesus itu. Musik, siapkan diri. Haleluya. Saudara, di sanalah kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan, Dia berikan kepada kita. Haleluya. Ya, rindu supaya kita, walaupun kita menghadapi apapun di padang gurun dunia ini, kita boleh melayani Dia. Haleluya. Dengan kemenangan yang Ia sudah alami dan Dia berikan kepada kita. Haleluya. Ajarku berharap. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Ya, kita menghadapi perjamuan suci. Ajarku mengerti segala rencana. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Ajarku berserah hanya
hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, oh haleluya, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Haleluya. Segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah kehendak-Mu, terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan. Bapakku, Tuhanku, heran perbuatan Tuhanku. Haleluya, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Saudaraku sekalian, begitu nyata, ajaib rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Apa yang tidak terpikir dalam kehidupan kita, Tuhan kerjakan yang begitu ajaib. Apa yang kita tidak pernah lihat, semua menjadi nyata di depan kita. Di hadapan kita ada korban Kristus, tubuh dan darah Kristus. Ini yang Dia kerjakan buat kita. Begitu ajaib, begitu nyata. Bapakku, haleluya, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah.
Mari saudara, kita mau berdoa. Begitu ajaib rancangan-Mu atas setiap kehidupan kami, Bapa. Ajarlah kami mengerti semua rancangan yang sudah Engkau siapkan untuk kami. Mungkin kami tidak sanggup dengan keadaan manusia kami yang lemah ini. Tapi firman-Mu yang kami dengar, Engkau beri kami kesanggupan supaya kami tetap setia melakukan firman-Mu. Dengan kesetiaan inilah Engkau berikan kami kesanggupan, kemampuan. Dan Engkau sudah memberi kami nasihat untuk kami berhati-hati, supaya kami jangan melupakan apa yang sudah Engkau firmankan kepada kami, supaya kami jangan sombong tinggi hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami yang kecil ini. Nyatakan terus apa yang akan Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, supaya perjalanan hidup kami ke depan, hidup yang senantiasa menurut rencana kehendak-Mu dan yang berkenan kepada Engkau. Di hadapan kami ada korban-Mu yang sempurna, korban yang begitu ajaib, tubuh yang Engkau pecah-pecahkan dan Engkau berikan kepada kami, dan Engkau satukan kami dengan Engkau. Lewat curahan darah-Mu, Engkau menguduskan, menyucikan kehidupan kami. Engkau mengampuni segala kesalahan dosa kami. Ampuni kami, Tuhan. Layakkan kami mengambil, makan, minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh yang Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari saudaraku sekalian semua, kita bangkit berdiri. Kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan di dada kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah dengan iman. Kita angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya, haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah.
Kita angkatkan kedua tangan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan untuk kami. Haleluya, haleluya. Berkati tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati dalam kehidupan kami. Berkati firman ini dalam hidup kami. Haleluya. Kami belajar menyerahkan kembali hidup kami, tubuh jiwa roh kami, pandangan kami, masa depan kami, rencana manusia kami, semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua sesuai dengan rencana firman-Mu. Ajarlah kami, beri kami kemampuan, kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, berdoalah supaya firman Tuhan ini terbuka senantiasa buat kita. Ya, kita semua saling berdoa satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Supaya kita semua dapat melaksanakan, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan sesuai dengan firman yang sudah kita dengar hari ini. Supaya hidup kita ke depan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kembali kita bangkit berdiri. Ya. Bagi Anda yang mau mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Anda bisa melihat layar sesudah ini. Anda bisa berkorban kepada bendahara kita, ya. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah berfirman, meteraikan dalam hidup kami. Beri kami kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh sidang Tuhan, kawanan domba, dimanapun mereka berada. Tuhan, jaga, lindungi, sertai, pelihara. Beri senantiasa kekuatan, kesehatan bagi umat-Mu. Beri kerinduan dalam hati mereka. Selalu rindu akan pribadi-Mu. Lewat firman, lewat ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati umat-Mu. Haleluya. Berkati nikah-nikah umat-Mu, anak-anak kami, usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat-Mu yang senantiasa memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan ini, Engkau berkati kembali semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan hati kami penuh bersyukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu. Dan kami alaskan doa penyembah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudara, Tuhan memberkati kita semua.